Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-raya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif lutfil usul wa ila jami'i mustahithina wa munawwifina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai tesis S2 marhalah saniyah dengan judul Tahrijul Furu' alal Usul min kitabi Minhajut Talibin fi mas'alati hukmis sholat fil ardil masyubah. Dalam pembahasan tesis judulnya metode usul sahih menuju sahih dalam kitab Minhajut Talibin dalam masalah sholat memakai sajadah resopan atau sholat memakai baju resopan dan lain-lain. Dalam tesis ada istilah khutuwatul bahsi, metode usul sahih yang digunakan untuk menganalisa pembahasan. Dalam tesis ini menggunakan khutuwatul bahsi, yaitu mengenai pembahasan amalazi jihatuhu ta'addada, atau dalam nazam Jam'ul Jawami' Imam Suyuti mengatakan amalazi jihatuhu ta'addada misla sholati fi makanil mawsubah wa inna tasihu indal ahsari wala syawaka indahum fil ashari wa qila la tasihu la ilhasola syuqutu walham kali la wala. Ini nazam
Jam'ul Jawami yang ditulis oleh Imam Suyuti. Lalu setelah menjelaskan khutwatul bahsi dalam tesis ini menggunakan referensi data primer dan sekunder. Data primer atau data pokok yaitu Lubul Usul dan Minhajut Talibin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Lalu untuk data sekunder mengenai kitab sahih yaitu syarahnya Minhajut Talibin, mulai dari kitab Mahali yang ditulis oleh Imam Mahali, lalu Nihayatul Muhtaj yang ditulis oleh Imam Ramli, atau Mughni Muhtaj yang ditulis oleh Imam Khatib Asy-Syibini, atau kitab Jamal dan lain-lain. Lalu untuk data sekunder, data tambahan untuk usul fiqh, mulai dari syarahnya Lubul Usul yaitu Royatul Usul yang ditulis oleh Imam Syahriya Al-Ansari, Thariqatul Usul yang ditulis oleh Kiai Syahal Mahfud, lalu Jam'ul Jawami yang ditulis oleh Imam Asy-Syubki. Lalu syarahnya Jam'ul Jawami mulai dari Hasyiah Al-Athar yang ditulis oleh Imam Al-Athar, lalu Tasniful Masyami yang ditulis oleh Imam Syar'asi, lalu Awaqifus Syati yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti, lalu kitab-kitab yang sesuai urutan penulisan Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami adalah kitab yang mengumpulkan pada dua madrasah. Yang pertama madrasah Imam Ar-Razi yang meninggal tahun 606 Hijriah. Lalu yang kedua madrasah Al-Amidi. Seandainya Jam'ul Jawami melalui urutan madrasah Ar-Razi, Imam Ar-Razi yang menulis kitab Masyhur dan kitab tafsir Ar-Razi atau Mafatihul Ghaib. Seandainya Jam'ul Jawami sesuai urutan dari kitab Imam Ar-Razi, Jam'ul Jawami mengambil keterangan dari Nihayatul Usul,
yang ditulis oleh Imam Isnawi yang meninggal tahun 772. Jam'ul Jawame' Imam Subki meninggal tahun 771. Imam Isnawi meninggal 772. Lalu kitab Nihayatul Ushul mengambil keterangan dari Minhajul Ushul yang ditulis oleh Imam Baidawi yang meninggal tahun 685 Hijriah. Minhajul Ushul mengambil keterangan dari Imam Ar-Razi atau kitab masyhur yang ditulis yang meninggal tahun 606 Hijriah. Imam Ar-Razi mengambil keterangan dari kitabnya Imam Ghazali yaitu Al-Mustasfa. Imam Ghazali meninggal 505 Hijriah. Lalu Imam Ghazali mengambil keterangan, mengambil penjelasan dari kitab Al-Burhan yang ditulis oleh Imam Haramain. Imam Haramain meninggal tahun 478 Hijriah. Imam Haramain mengambil penjelasan dari kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dengan demikian, Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama kali memunculkan kitab usul fiqh. Imam Syafi'i lah ulama yang pertama kali menulis kitab usul fiqh, yaitu kitab Ar-Risalah. Mengenai hal ini, Imam Al-Imriti, Syekh Al-Imriti dalam Nazm Tashilut Turutat mengatakan, Alhamdulillahilladzi qad azhara ilmal usuli lil wara wa asyara ala lisan Syafi'i wa hawana wa wallazi lahu biqita'un tawana. Alhamdulillahilladzi qad azhara ilmal usuli lil wara wa asyara. Segala pujian milik Allah yang telah menampakkan ilmu usul fiqh melalui lantaran lisannya umatnya Muhammad yang mulia, yaitu Imam Syafi'i. Ala lisan Syafi'i wa hawana wa wallazi lahu biqita'un tawana.
ala lisan Syafi'i wa hawana. Imam Syafi'i menjadi lantaran oleh Allah diberi ilmu usul sahih. Dengan lantaran Imam Syafi'i muncul kitab kecil maupun kitab yang tebal mengenai usul sahih. Sehingga dalam nazam mengatakan وَتَّقِيَهُ النَّاسُ حَتَّى صَارَ عُثْمَانَ صِغَارَ الْحَاكِمِ أَوْ حِبَارًا وَتَّقِيَهُ النَّاسُ. Setelah Imam Syafi'i meletakkan fondasi ilmu usul fiqh, ulama-ulama berlomba-lomba mengikuti jejaknya Imam Syafi'i, salah satunya Imam Haramain. Imam Haramain menulis kitab Al-Burhan dan juga menulis kitab Waraqat. Kitab Waraqat ini di Indonesia sudah terkenal, bahkan dalam tiap pondok pesantren ada pelajaran Waraqat. Dalam nazaman mengatakan wa khairu sirara masumi bil waraqatil imamil haramain. Kitab yang paling terbaik yang bentuknya kecil yaitu kitab Waraqat, masumi bil waraqati lil imamil haramain, yang ditulis langsung oleh Imam Haramain. Inilah sejarah munculnya ilmu usul fiqh mulai dari Imam Syafi'i. Ala lisan Syafi'i wa hawana wa walatilahu ketika untawana wa walatilahu ketika untawana. Imam Syafi'i adalah manusia, ulama yang pertama kali menulis kitab usul fiqh. Lalu Jam'ul Jawami' seandainya lewat madrasah Imam Amiti, maka urutannya, maka silsilahnya Jam'ul Jawami' mengambil kejelasan dari kitab Muntahasul Mukhtasar Ibnu Hajib, Imam Ibnu Hajib. Lalu Ibnu Hajib mengambil kejelasan dari kitab Al-Ihkam, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, yang ditulis oleh Imam Amiti. Lalu Imam Amiti mengambil kejelasan dari Imam Ghazali, yaitu kitab Al-Mustasfa, Al-Mustasfa dari kitab Al-Burhan,
Al-Quran dari Imam Syafi'i langsung dari Allah Ta'ala ala lisan Syafi'i wa hawana wa walakilahu ketika untawana. Dengan adanya data tesis yang valid, maka hasil tesis bisa dipertanggungjawabkan serta referensinya jelas. Sebelum memulai pembahasan tesis marhalah saniyah, alangkah barokahnya membaca Lubbul Usul yang ditulis oleh Imam Sya'ariyah Al-Ansari halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana lahu jihatan lalu summa bainahuma tanawalahum qat'an. Apabila amr perintah tidak talasum, tidak berkaitan dengan larangan, maka perintah itu mencantum makruh ataupun sesuatu yang haram. Seandainya ada perintah sholat, Allah dalam Al-Quran mengatakan wa aqimis sholata liduluki syams wa aqimis sholata liduluki syamsi. Ini adalah perintah Allah supaya umat Muhammad apabila sudah masuk waktu sholat zuhur, maka untuk supaya melaksanakan sholat, aqimis sholata. Lafaz aqimis sholata ini adalah fi'il amr, aqimis sholata. Perintah Allah mencantum sesuatu yang makruh ataupun yang haram apabila perintah dan sesuatu yang makruh tidak berlawanan atau tidak saling berhubungan, seperti sholat memakai sajadah rosoban, seperti wudhu memakai air rosop, sehingga dalam Riyatul Usul mengatakan Auluhu jihadani lalu summa bainahuma as-sholati fil amkinatil makruhati wa taqaddama bayanuha wa as-sholati fil mahsyubi biha wa as-sholati fil mahsyubi fa inna sholatun wa hasbun. Mengenai usul fiqh ini atau khutwatul bahsi, Imam Sya'ariyah Al-Ansari mencontohkan sholat
pada tempat resopan. Sholat yang ada dalam tempat resopan ada dua masalah. Yang pertama, perintah sholat, aqimis sholat. Lalu dari sisi lain ada resob. Sholat dan resob ini tidak saling berkaitan, sehingga dalam Lubul Ushul mengatakan lalu syuma bainahuma. Sholat tanpa resob bisa dijalankan, semisal sholat di tempat yang bukan resob. Resob tanpa sholat bisa, semisal pada waktu berjalan di tempat lain, resob sandal ataupun yang lain. Sehingga istilah sholat dengan resob ini tidaklah talasum. Sehingga dalam hal ini Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dalam Nazm Jam'ul Jawami', amma ladzi jihatu ta'atata misla sholati fi makanil mawsuda wa inna tasihu la inha sholat wa innaha tasihu indal aksyari. Dalam Nazm Hawaib Syata', Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan sholat yang dilakukan pada tempat resopan, maka dalam hal ini ulama terjadi silang pendapat. Ulama dalam hal ini ada 4 kelompok. Kelompok pertama mengatakan sholatnya sah tetapi tidak mendapat pahala. Lalu kelompok yang kedua, sholatnya sah tetapi mendapat pahala, tetap mendapat pahala. Lalu pendapat yang ketiga, sholatnya tidak sah, lalu tidak wajib qada. Pendapat ketiga ini diwakili oleh Imam Ar-Razi dan Imam Qadhi Husain. Lalu pendapat yang keempat, yaitu pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan sholatnya tidak sah dan wajib qada. Apa yang ada dalam Hawaib Syata' yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini sama dengan apa yang ditulis dalam Riyatul Ushul. Dalam Riyatul Ushul mengenai silang pendapat mengatakan wa alal asyah syah sholatnya tidak mendapat pahala. Lalu
dalam royatul usul wal asyah annahu ay fa'iluha alal qaul bisihatiha la yusyabu alaiha u'udatun lahu alaiha min jihatil hasyab wa ila yusyabu alaiha min jihatil sholat. Dalam hal ini ulama terjadi silang pendapat yang jumlahnya ada 4 kelompok. Kelompok pertama sah sholatnya. Lalu syahid yang sholat memakai sajadah khusyuk atau syahid yang sholat memakai pakaian khusyuk, pakaian curian, atau syahid yang sholat memakai sajadah khusyuk, pendapat al-asyah sholatnya sah tetapi tidak mendapat pahala. Dengan alasan kenapa tidak mendapat pahala, sebab Allah menghukum perbuatan khusyuk sehingga bentuk hukuman yaitu syahid tidak mendapat pahala. Lalu pendapat kedua mengatakan sholatnya sah dan tetap mendapat pahala. Pendapat ini mengatakan walaupun syahid sholat memakai sajadah khusyuk terkena hukum khusyuk, tetapi syahid tetap mendapat pahala. Lalu pendapat yang ketiga yang ditampilkan oleh Imam Ar-Razi dan Qadhi Husain mengatakan sholatnya tidak sah tetapi tidak wajib qadha. Dalam Jam'ul Jawami' mengatakan mengenai pendapat yang ketiga atau pendapat Imam Al-Qadhi Husain dan Imam Ar-Razi dalam kitab Masyhur, wa qala al-Qadhi al-Baqilani wal Imam Ar-Razi la tashihu as-sholatu mutlaqan nadharan li jihatil hasbi al-manhi anhu wa yas'utu at-talabu lisholati indaha li'anna syalafa lam ya'muru biqadaiha ma'a ilmihim biha. Pendapat Imam Ar-Razi atau Imam Al-Qadhi Husain yang mengatakan sholatnya tidak sah tetapi tidak wajib qadha memiliki hujjah, memiliki dalil, sebab pada zaman dahulu ulama ijma tidak wajibnya qadha untuk syahid yang sholat memakai sajadah khusyukan. Sehingga pendapat Al-Qadhi Al-Husain dan pendapat Imam Ar-Razi dalilnya adalah ijma. Lalu
Pendapat Al-Qadhi Al-Husain yang mengatakan ijma' dalam Tasniful Masyami', Imam Syar'ashi mengatakan apa yang diucapkan oleh Imam Ar-Razi bahwa dalilnya ijma' ini adalah perlu adanya analisa ulang. Imam Asy-Syafi'i Al-Hindi yang ditulis oleh Imam Sya'ariyah, yang ditulis oleh Imam Syar'ashi dalam Tasniful Masyami' mengatakan apa yang dikatakan Imam Ar-Razi bahwa ada ijma' ini belum pas. Imam Asy-Syafi'i Al-Hindi ingin mengatakan dalil ijma' tidak benar. Sebab yang namanya ijma' seluruh imam, mulai dari Imam Ahmad, Imam Haramain, semuanya sepakat. Tetapi ternyata Imam Haramain dan Imam Ahmad mengatakan wajib qadha, la tasihu wa yajibu al-qadha. Sehingga dalam Tasniful Masyami' halaman 750 mengatakan wa qala Asy-Syafi'i Al-Hindi as-sahih annal qadhiya innama yaqulu bidzalika law sabata al-qaul bi sihhatil ijma'i ala suqutil qadha'i fa amma idza lam yasbut dzalika fala yaqulu bi suqutil qadha'i biya wala intaha wala ijma'a ma'a khilafi Ahmad wa ta'ifatin wa mimman mana'a al-ijma' Imamul Haramain wa Ibnu Syam'ani wa ghairihima. Wa mimman mana'a al-ijma' Imamul Haramain wa Ibnu Syam'ani wa ghairuhuma. Pendapat Imam Ar-Razi yang mengatakan adanya ijma' sholatnya tidak sah tetapi tidak wajib qadha dan ini adalah ijma', pendapat ini ditolak oleh Imam Asy-Syafi'i Al-Hindi. Imam Asy-Syafi'i Al-Hindi mengatakan tidak ada ijma' sebab Imam Ahmad, Imam Haramain, Imam Syam'ani mewajibkan adanya qadha. Sehingga pendapat Imam Ar-Razi dan Qadhi Husain dianggap lemah sebab pendapat Imam Ar-Razi dan Qadhi Husain dalilnya ijma', tetapi setelah ditelusuri oleh Imam Asy-Syafi'i Al-Hindi ternyata tidak ada ijma'. Lalu pendapat yang keempat yaitu pendapat Imam Ahmad. Dalam nazm Awaid Misata Imam Jalaluddin Asyuyuti
mengatakan wa qila la tasihu lakin hasula syu'utu walhamdali la wala. Mendapat Imam Ahmad bin Hanbal sholatnya tidak sah dan tidak bisa menghilangkan kewajiban sholat sehingga tetap wajib qada. Ini pendapat Imam Ahmad. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan bahwa Imam Ahmad mengatakan sholatnya tidak sah dan wajib adanya qada. Imam Ahmad memiliki hujjah. Wa qala al-Imam Ahmad la sihhata laha wa la syu'uta li talab indaha. Qala Imamul Haramain wa qad ana fi salafi muta'ammituna fi taqwa ya'muruna bi qada'iha. Imam Haramain mendukung pendapat Imam Ahmad yang mengatakan sholatnya tidak sah dan wajib qada sebab ada ijma'ul ulama sepakat syahid yang sholat memakai sajadah sopan atau memakai pakaian khosab sholatnya tidak sah dan wajib qada. Ini adalah ijma', sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i Al-Hindi ini mendekati kebenaran sebab ijma'ul ulama wajib qada. Sehingga pendapat Imam Ar-Razi, pendapat Qadhi Husain ini dianggap lemah sebab ijma' yang ada yaitu ulama sepakat wajibnya qada dan wajib untuk sholatnya tidak sah dan wajib qada. Setelah mengetahui khilafiyah antara ulama usul, yang mana khilafiyah ini ada 4 kelompok sesuai dalam Jam'ul Jawami' atau Tasniful Masyami' atau dalam Nazm Jam'ul Jawami', yaitu allati jihatu ta'addada misla sholati fi makanil masuda fa inna tasihu lakin hasula wala syawaka indahum fil asyari. Inilah khilafiyah ulama usul mengenai sholat memakai sajadah khosab. Lalu setelah memahami usul fiqh mulai dari
referensi data primer dan sekunder, maka langkah selanjutnya melihat kitab mahali. Dalam kitab mahali atau dalam Nihayatul Mustad Imam Ramli atau Muni Mustad Imam Asyirmini, Khatib Asyirmini mengatakan pendapat Al-Asyah sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala. Dalam Muni Mustad data sekunder mengatakan la yalsyamu min syu'utis syawab syu'utul amal, dengan sebab tidak mendapat pahala tidak menghalang-halangi hilangnya kewajiban tuntutan sholat. Apa yang disampaikan oleh kitab Muni Mustad ini sama dengan bahasa atau istilah al-asyah yasihu wala syawabya. Sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala. Lalu dalam kitab Muni Mustad atau Nihayatul Mustad mengatakan la yalsyamu min syu'utis syawab syu'util qadha. Ini dalam Muni Mustad. Wala yalsyamu min syu'utis syawabil amali syu'util amal bidalili anna sholat fitaril masyubah syahihatun mus'itatun lil qadai ma'a kauniha la syawabah fiha indal aksaril ulama'i. Dalam Muni Mustad Imam Khatib Asyirmini mengatakan sholatnya sah tetapi tidak mendapat pahala. Ini dalam Muni Mustad. Lalu data sekunder lain dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan seandainya imam sholat pada sajadah khusyuk lalu makmum sholat dengan sajadah yang tidak khusyuk, sholatnya sah, makmum tidak mendapat dosa, tetapi imam mendapat dosa. Dalam Ihya Ulumuddin mengatakan mengenai sholat imam dan makmum, imam sholat memakai sajadah khusyuk, makmum memakai sajadah tidak khusyuk. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan walidzalika jawasul mu'tadi jawasya al-mu'tadi al-iqtida'a liman sholah fil ardi masyubah wa in asya sahibu bil wuqufi fil khusyu'i. Imam sholat memakai pakaian khusyuk, makmum memakai pakaian tidak khusyuk, maka imam atau makmum sholatnya sah, hanya saja imam tidak mendapat
pahala sebab hukuman dari perbuatan dosa. Apa yang ada dalam Ihya Ulumuddin ini sama dengan pendapat Al-Asy'ah yang mengatakan yasihu sholatuhu wala syawaba. Sesuai nazam Jam'ul Jawami' Ammalati jihatuhu ta'adada misla sholati fi makani masuka fa innaha tasihu indal aksari wala syawaka indahum fil asyari wa ilala tasihu lakin hasola syukutu walhambali lawala. Dengan adanya data sekunder, data primer, sehingga tesis hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Inilah ngaji Tahridul Furu' alal Usul dengan judul Tahridul Furu' alal Usul min kitab minhajit talibin fi mas'alati hukmis sholat fi ardil masyubah fihi khilafun al-asy'ah yasihu walakin la syawaba wasyani. Kesimpulannya yaitu anna sholata fil ardi masyubah fihi mazahib al-awwal yasihu wala syawaka wasyani yasihu wa yusaku wasyalis la yasihu lakin syututil qadha. Allahu Imam Ar-Razi wal Qadhi Husain wa Rabi'u la yasihu wala syu'uta tolak. Allahu Imam Ahmad wa qayyadahu Imam Haraman. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.